kembali melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kompleksitas waktu asimptotik. Kemarin sudah membahas tentang Big O ya, Big Omega. Kita juga sudah membahas beberapa kelas efisiensi. Jadi pada dasarnya kelas efisiensi itu ada dua macam, yaitu kelas polinomial, kelas polinomial dan kelas eksponensial. Sambil saya ini pen ya. Ini ada kelas polinomial, ada kelas eksponensial. Nah, ini sudah kita bahas dulu yang mana masuk polinomial, mana eksponensial, dan kalau kita bisa lihat basic, kalau kelas efisiensi ada dua macam ya, polinomial dan eksponensial, tapi kalau basic efisiensi kelas itu nanti ada ini ya, penggolongannya ada konstan, ini log n, big O log n itu yang logaritmik, big O n itu linear, sebutannya ya. Ada yang kuadratik, ada kubik, ada eksponensial, faktorial. Tapi pada dasarnya kalau kelas efisiensi sendiri itu ini ya, algoritma polinomial dan algoritma eksponensial. Kemarin kita sudah bahas yang ini ya, dimana semakin ke bawah sana akan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Ya, paling cepat di sini. Kenapa ini tidak tergantung pada n. Jadi kalau Anda jangan menuliskan big O5 ya. Jangan, ini salah. Big O1 walaupun dia selalu dilakukan 5 kali operasinya, tetapi tetap nanti nyebutnya Big O1 gitu ya. Cara-cara penulisan Big O kemarin juga sudah kita bahas ya. Oke. Kemudian bagaimana membuktikan sebuah kompleksitas waktu sama dengan sebuah Big O tertentu. Kemarin juga sudah kita bahas. Di catatan tangan ya, kalau Anda melihat ini nggak ada di sini. Cara pembuktiannya nggak ada. Ya, ini di slide ini nggak ada. Jadi yang menjadi pedoman utama Anda itu sebenarnya di catatan tangan gitu ya. Yang lebih lengkapnya. Alurnya aja ada di slide, tetapi nanti yang utama itu ada di catatan tangan. Biasanya mahasiswa itu lupa atau malas membaca catatan tangan saya, walaupun betul juga sebenarnya catatan tangan saya memang jelek juga. Saya kadang-kadang malas juga melihat catatan tangan saya karena saking jeleknya ya, kadang-kadang saya lupa juga ini tulisannya apa ya, tapi oke lah, saya berusaha itu sebisa mungkin dapat dibaca ya. Tapi sebenarnya itu yang utama ada di situ ya. Kalau di slide ini hanya sebagai alurnya gitu ya. Ya saling melengkapi intinya gitu ya, saling melengkapi. Jangan lupa catatan tangan. Dan saya sudah mengupload catatan tangan yang ada di kuliah. Rocky juga sudah menyimpan di Google Drive juga ya. Google Drive-nya juga sudah saya muat biasanya di LMS ini ya. Oke, Big O ya, kemarin kita sudah bahas Big O. Jadi, saya coba ulang. Ini kayaknya terlalu banyak ini saya buka. Bentar ya, saya ini dulu, saya ininya bentar ya, biar nggak terlalu banyak yang dibuka. Nanti saya juga ini close, bentar. Close, terlalu banyak yang dibuka soalnya. Close, bentar ya, saya close dulu biar nggak membingungkan. Close, close, nah,
Saya share screen lagi. Oke. Ya, kita lanjutkan pertemuan kemarin. Jadi kita sudah membahas tentang kompleksitas waktu asimptotik. Jadi ini saya review kembali. Bahwa kompleksitas waktu asimptotik, notasi untuk kompleksitas waktu asimptotik itu ada 3 macam. Pertama adalah Big O. Nah, ini katakanlah Fn gitu ya. Biasanya kita nyebutnya Big O. Big O katakanlah Gn. Ya. Kok Big O lagi? Omega maksudnya. Big Omega ini ya, Big. Ya Omega gitu ya. Kemudian ada ini ya, Big Theta, sebut katakanlah Hn gitu ya. Big Theta. Nah, ini ada 3 macam ini. Kemarin kita sudah membahas Big O dan berbagai macam propertinya, sifat-sifatnya gitu ya. Pada dasarnya ini mirip-mirip ya. Tentang aturan kemarin ada Big O1, kemudian Big O(n), Big O(n) faktorial, Big O log n, itu juga sama. Nanti ada Big Omega 1, Big Omega n pangkat P, Big Omega n faktorial, Big Omega A pangkat n, nah, seperti itu. Seperti yang kemarin kita bahas di sini, bahwa ada Big O ini kan, ini juga nanti berlaku juga ada Big Omeganya juga. Ya. Nanti ini juga ada Big Omeganya. Ini juga akan berlaku untuk ada Big Omega 1 gitu ya. Nanti ada Big Omega log n gitu ya. Nanti juga ada Big Theta 1, Big Theta log n gitu ya. Gitu ya. Nanti ada juga Big Omega n pangkat tertentu ya, n pangkat P gitu ya. P-nya bisa macam-macam, ada Big Theta n pangkat P gitu. Jadi berlaku juga untuk Big Theta maupun Big Omega yang ada di Big O ini. Ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Big O, Big Omega, Big Theta. Kemarin apa yang kita bahas sebelumnya itu adalah Big O ya. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu adalah terkait dengan Big O. Nah, sekarang kita akan bahas Big Omega. Notasi Big Omega. Atau ya. Ya, kita mulai babar. Big O kemarin sudah ya. Apa itu Big Omega? Kalau Big O itu adalah kemarin adalah batas atas upper bound ya. Sedangkan Big Omega katakanlah ini fungsi dari Gn itu adalah lower bound. Gampangnya kalau upper bound ini kan batas atas ya. Kalau kemarin untuk mengingat-ingat ya, kalau misalnya kemarin Anda yang saya contohkan kemarin ya, misal Anda ketemu teman Anda, kemudian Anda ditanya berapa gajimu per bulan, misal gaji Anda per bulan adalah 3 juta per bulan katakanlah gitu ya. Nah, kalau Anda menjawabnya dengan Big O, berarti Anda ngomongnya, oh gaji saya adalah di bawah 100 juta per bulan. Nah, itu bisa. Itu namanya upper bound. Oh, walaupun gaji Anda 3 juta ya, tapi itu kan betul. Oh, gaji saya di bawah 100 juta per bulan. Itu apa tuh? Upper bound gitu ya. Nah, kalau Big Omega itu lower bound. Lower bound itu batas bawah. Berapa gajimu per bulan? Oh, gajiku ya di atas 500.000 per bulan lah. Nah, gitu. Walaupun gajinya
3 juta per bulan. Itu big omega, lower bound ya. Kemarin ilustrasinya untuk big O juga sudah saya sampaikan. Nah, untuk ilustrasinya untuk big omega itu gini. Jadi ya misal ada dua fungsi. Nah, ya ini adalah n. Nah, kemudian ini adalah sebuah nilai tertentu n0 di sini ya. Atau sebelum ke sini kita ke definisi dulu ya. Atau nggak apa-apa di ini dulu. Jadi ini adalah notasinya biar sama, nanti samakan dengan definisi ya. Ya. Ya, kita samakan dengan definisi aja notasinya biar. Nah, jadi gini, ya kita definisinya ya. Jadi Tn itu adalah big omega Gn ya. Hanya jika terdapat sebuah C dan N0 sehingga Tn itu lebih besar sama dengan CGN. Nah, notasinya CGN. Kalau kemarin itu big O itu adalah CGN-nya itu awalnya kalah dulu, tapi kemudian menang kan. Ini nilainya lebih besar daripada Tn. Kalau ini, CGN ini, ya awalnya menang dulu, habis itu kalah gitu ya. Jadi ini adalah CGN. C kali, ini C kali GN. Nah, ini Tn. Jadi definisinya itu, nah, jadi Tn itu adalah big omega Gn hanya jika Tn atau gini, hanya jika ada C lebih besar dari 0 sedemikian hingga SDH itu sedemikian hingga CH itu hanya jika Tn ini sudah notasi umum ya, ini CH itu hanya jika dan hanya jika SDH itu adalah sedemikian hingga, itu sudah notasi yang umum. Nah, Tn itu lebih besar sama dengan C Gn untuk N lebih besar sama dengan N0. Ini kalau digambarkan gini, jadi ada suatu saat Tn-nya itu yang menang. Awalnya Tn-nya kalah dulu kalau ini. Kalau sebelumnya kan CFN kalau kemarin ya, yang waktu kita bahas Biko, ininya yang ini kalah dulu kemudian menang. Kalau ini menang dulu, yang ini CGN-nya kemudian kalah gitu ya. Nah, kalau lihat TN-nya ya berarti TN kalah dulu baru kemudian menang gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kebalikan dengan Big O kemarin. Oke. Ya. Paham ya? Oke, nanti kita bisa dengan contoh yang sama caranya dengan seperti pertemuan sebelumnya ya, untuk contoh membuktikan sebuah kompleksitas waktu asimtotik. Jadi GN itu awalnya kalau dia menang dulu, habis itu terus kemudian kalah. Ini GN itu yang di sini. Katakanlah gini ya, ini contoh ya. Tn kemarin pakai contoh kemarin 2n kuadrat plus 6n plus 1 ya. Nah, buktikan bahwa Tn adalah big omega n kuadrat. Nah, misal seperti itu. Bagaimana membuktikannya? Oke, sekarang kita lihat. Ya, kita kemarin sudah membuktikan ini untuk Big O gitu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita membuktikan bahwa ini adalah big omega n kuadrat.
Nah, nanti syaratnya itu adalah gini. Tn itu dia akan lebih besar sama dengan CGN untuk sebuah nilai N0 tertentu. Ya, jadi awal-awalnya tuh CGN-nya lebih besar. Nah, sekarang gini, misal dicontohkan berapa ya? Yang ada sebuah nilai C tertentu di mana ini itu nanti nilainya lebih kecil ya. Berarti C-nya, kalau C-nya 2 gitu ya. Sebenarnya udah ketahuan ya kalau 2. 1 juga. Ya, kalau gini lebih gampang sih ini. Misal Anda misalkan gini ya, ambil aja C-nya sama dengan 1. C-nya 1. Ya. Misal ambil C sama dengan 1. Ambil C sama dengan 1. Ya, ambil C sama dengan 1. Jadi kita nanti akan buktikan, tabelkan dulu ya. Ini adalah N, kemudian ini Tn, kemudian CGN. Jadi CGN-nya berapa? CGN-nya berarti kalau 1 ya berarti 1 kalikan GN-nya. GN-nya adalah N kuadrat kan? Kan ini omega GN ya. Jadi buktikan bahwa Tn adalah omega N kuadrat. Berarti ini N kuadrat. Alias CGN adalah N kuadrat. Jadi ini N kuadrat. Yo, biar nggak ngantuk, Anda ikut partisipasi, ngitungkan. Ini gampang banget sebenarnya ya. Biar Anda nggak ngantuk aja. Kalau N sama dengan 1, nilai CN-nya berapa? Nilai TN-nya berapa? Seakan-akan Anda ikut ngitung bareng saya, biar Anda nanti juga ngerti. Kalau cuma nonton doang, apalagi ditinggal tidur, ya nggak ngerti nanti. Ya, TN berapa ini? 9, Pak. 9. Oke. N kuadrat berapa? 1, Pak. 1 ya. Oke, ini sudah kalah ya. Jadi CGN-nya sudah kalah ya, nggak apa-apa. 2 sekali lagi. Ini TN-nya berapa? 17, Mas. Berapa? Berapa? 21, Pak. 21. Yang ini? N kuadrat 4 ya. Ini sudah lebih kecil kan? Kalau sudah lebih kecil ya sudah. Mau selanjutnya ya tambah lebih kecil lagi yang N kuadrat gitu ya, daripada TN. Jadi ini sudah terpenuhi gitu ya. Sehingga dengan demikian TN itu lebih besar sama dengan N kuadrat. Jadi CGN-nya kan N kuadrat ya. Untuk berapa? Untuk N lebih besar berapa? Untuk N lebih besar berapa? TN-nya mulai lebih besar dari N kuadrat, untuk TN lebih besar sama N berapa? Mulai N-nya berapa nilainya? 1. Ya kan? Dari N sama dengan 1 kan N-nya N kuadrat udah kalah gitu ya. Ya sudah. Jadi terbukti TN itu adalah big omega N kuadrat. Ini simpel aja. Oke, gitu ya. Jadi memang kita harus cuma membuktikan bahwa GN-nya itu nanti kalah gitu untuk sebuah nilai N tertentu gitu ya. Nah, ini dimulai dari 1 aja, CGN-nya udah kalah. Ya. Jadi ini terbukti TN itu adalah big omega N kuadrat. Oke, contoh lagi ya. Saya nulis di sini aja ya. Big omega 2. Nah, ini. Oh, nulisnya di sini ya. Ya.
Contoh 2. Misal tadi TN. Oh ya, kalau misal Anda diminta untuk mencontohkan gini misalnya. TN sama dengan, masih sama lah 2N kuadrat plus 6N plus 1 ya. Buktikan, ini biar enggak scroll-scroll saya buat ini aja ya. Buktikan TN itu adalah big omega log N. Nah, gitu ya. Big omega log N. Gimana ini cara membuktikannya? Oke, kalau gitu GN-nya itu kan log N ya. Cuman kalau Anda buat GN, nanti kan ini dihitung, itu Anda harus tetapkan satu basisnya. Biasanya di dalam dunia pemrograman itu biasanya basisnya umumnya adalah 2, jadi anggap aja 2. Sebenarnya bebas ya, Anda mau 3, mau 4, mau 10, basis 10 juga monggo. Tapi yang umum kalau nggak ada ketentuannya memang ini 2. Nah, kenapa di sini nggak ada 2 log N? Karena kemarin sudah kita bahas bahwa kalau di kompleksitas waktu asimptotik, itu basis dari logaritma itu menjadi hilang. Konstanta juga hilang. Itu kan kemarin ya, kita udah bahas ya. Jadi, tapi ini dikembalikan lagi supaya ada. Nah, supaya ada itu bebas, mau basis 10, mau basis 2, monggo. Tetapi yang umum biasanya itu adalah basis 2. Yang umum ya, kalau nggak ada ketentuannya. Tapi mau basis 10 juga monggo. Oke. Kenapa yang umum itu basis 2? Karena biasanya algoritma itu, di dalam algoritma ya, strategi algoritma itu banyak yang membagi 2. Array-nya itu dibagi-bagi menjadi 2. Dibelah-belah. Anda ingat binary search? Ya, kemarin kita sudah bahas itu. Ternyata kompleksitas waktunya ya, kompleksitas waktu worst case-nya ya, untuk worst case itu adalah 2 log N kan kemarin gitu ya, kita sudah bahas. Nah, ya ada basis 2 itu muncul ya karena memang dia dipecah-pecah menjadi 2 array-nya. Memang di dalam banyak strategi algoritma itu dipecah 2. Kalau array-nya itu dipecah menjadi 3, biasanya nanti basisnya menjadi 3, jadi 3 log N. Tapi umumnya memang dipecah menjadi 2. Sehingga yang umum di dunia pemrograman itu 2 log N. Tapi saya mau pengen perumpamaannya di sini 10 log N ya silahkan itu ya. Sekali lagi kalau di kompleksitas waktu asimptotik, basis logaritma itu jadi hilang gitu ya. Nah, kembalikan ke sini ya Anda tetapkan basisnya. Nah, sekarang ambil C. Misal ambil C. C sama dengan berapa? Misal mau sama dengan, nah di sini ya ini mau diambil berapa? Misal 4 ya. 4. Asal aja. Oke. Nah, kita tabelkan. Sebentar, sebelum tabelkan ini ya. Jadi CGN itu adalah berarti 4 kali 2 log N ya. Nah, sekarang kita tabelkan. Ini N, ini TN, terus ini 4 kali 2 log N. Nah, kalau N-nya dimulai dari 1 ya. Tadi TN-nya berapa ini? Kalau N-nya 1? 9, Pak. 9. Ya, oke. Sip, terima kasih. Oh ya, maaf. Ini gini, ini tips dari saya. Kalau bisa ini dimulai dari ya nanti gini ya. Sebaiknya ntar ini biar enaknya
Karena 2 log 1 nanti kan 0 ya. Anda mulai dari 2 saja. Sebentar ya. Sebenarnya mulai dari 1 ya nggak apa-apa juga, Ding. Ya nggak apa-apa lah, mulai dari 1 juga. Mulai dari 1 ya nggak apa-apa. Cuman memang jadi ini ya 4 kali 2 log 1 ya jadi 0 kan, karena 2 pangkat 0 kan 1. Jadi ini 0. Ya, oke. 4 kali 0. Kalau log 1 kan 0 ya. Artinya 2 pangkat berapa sama dengan 1 kan 2 pangkat 0 ya. Oke, nah ini 2. Nah, nanti tips saya adalah kalau mulai ke bawah nanti ada satu tips tertentu kalau bentuknya 2 log n ya. Oke, kalau 2 berapa nilainya ini? Yang tadi kan sudah dihitung kan? Kalau 2, 21 ya. Ini 21. Nah, sekarang di sini berapa ini? 2 log 2. 4. Karena 2 log 2 itu 1. Sebenarnya ini sudah kecil, cuman gini ya, ini nanti kalau ke depan ini sebenarnya Anda sudah bisa membuktikan bahwa karena ke sana itu pasti nanti 4 kali 2 log n lebih kecil daripada ini. Sebenarnya Anda sudah bisa membuktikan bahwa ini lebih kecil daripada Tn untuk n lebih besar sama dengan 1. Cuman ini tips dari saya. Ini kalau bisa nanti seandainya Anda menemukan soal yang lain ya, permasalahan yang lain, kalau Anda dihadapkan pada log n dan Anda misalkan nanti menjadi 2 log n, di sini jangan 3 tetapi 4. Gitu ya. Kenapa? Supaya nanti ini 2 log 4 kan bisa kan bulat kan gitu maksud saya. Coba di sini 4 berapa? 37, Pak. 37. Nah, di sini kalau 2 log 4, Anda kan tahu 2 log 4 kan berarti 2 log 2 pangkat 2 sehingga sama dengan 2 kan? Log 4 kalau basisnya 2. Jadi ini sama dengan 8. Ini kan jadi 4 kali 2 log 2 pangkat 2 kan. Jadi ini kan ini ke bawah jadi 4 kali 2. Nah, nanti kalaupun ada nambah gitu ya. Di sini walaupun ini sebenarnya sudah bisa ya, sekali lagi ini sudah bisa, Anda bisa mengatakan bahwa ini sudah terbukti. Cuman ini maksud saya untuk mencontohkan kalau ada problem seperti ini Anda nambahnya itu jangan satu-satu. Nah, ini jangan jadi 6, ini jadi berapa? 8 yang berikutnya. Supaya nanti ini 2 log 8, jadi gini ini ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu loh. Ya, kalau basisnya 2. Itu mencontohkannya gitu ya. Ini kalau 8 berapa? Coba pakai kalkulator boleh. Berapa? Berapa? 400? 177, Pak. 177. Oke. Nah, di sini kenapa dipilih 8? Karena itu kan nanti kalau 8 itu kan menjadi 4 kali 2 log 2 pangkat 3 kan. Jadi ini kan 3, jadi ini sama dengan 12, biar bilangan bulat gitu loh. Ya, gitu ya. Sebenarnya sampai sini Anda juga sudah bisa membuktikan gitu ya. Cuma ini saya contohkan sekali lagi, jika Anda nanti menemukan kasus yang 2 log n itu Anda pemisalannya adalah n-nya itu mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 seperti itu. Biar di sini bulat. Maksud saya seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dibuktikan bahwa ya, atau ini dengan demikian Tn
Ya, sesuai dengan definisinya ini kita harus bisa membuktikan bahwa ya TN itu lebih besar sama dengan CGN, ya kan? TN lebih besar sama dengan C. CGN-nya tadi berapa? 4 kali 2 log N untuk N lebih besar sama dengan 1. Ya, karena ini kan jelas sudah lebih kecil kan ini. Ya, mulai dari N sama dengan 1 kan ini selalu lebih kecil daripada itu. Daripada yang sini. Ya, oke. Gitu ya. Kemudian perlu contoh lagi enggak ya? Bentar saya. Atau ada yang kurang jelas di sini? Mulai dari contoh 1 sampai contoh 2. Sebenarnya ini permasalahan yang ya pembuktiannya sederhana aja sih sebenarnya. Kalau kira-kira gini soalnya gini. Tn sama dengan 2n kuadrat 2n kuadrat plus 6n plus 1. Buktikan bahwa Tn itu adalah big omega n pangkat 3. Kira-kira Anda bisa nggak membuktikan ini? Jadi untuk n yang membesar, ingat ya, untuk n yang membesar, di gambar ini ya, untuk n yang membesar, ya, n yang membesar, itu CGN itu nanti akan kalah dibandingkan Tn. Untuk n yang membesar, sekali lagi untuk n yang membesar, asimtotik itu adalah konsennya adalah ke n yang membesar, ya. Sekarang kalau untuk seperti ini, kecoret. Ya. Sekarang untuk yang seperti ini, Tn adalah biko n pangkat 3. Ini kira-kira Anda bisa nggak membuktikan? Coba, sekarang siapa yang bisa membuktikan, entah nanti terbukti atau tidak terbukti, monggo, silakan coba. Bisa nggak Anda lakukan seperti ini? Silakan, nanti yang coret-coret tangan di foto yang sudah saya catat lagi, nanti sebagai tambahan nilai di UAS. Di itu ya, Anda di Telegram ya. Silakan Anda kerjakan.
Ya, ini nomor 1 saya tambah lagi. Nomor 2. Ya, 2 nomor ini nanti mengerjakan per nomor aja. Siapa yang bisa nomor 1, siapa yang bisa nomor 2 di-upload aja di grup Telegram ya. Oke, nomor 1 Sahuda ya. Waduh, kok miring-miring ya lihatnya. Jadi miring-miring ya, sebentar saya lihat dulu ya. Itu ambil C-nya. Oke, saya ini aja ya, saya lihat di ini ya. Nah, tuh miring. Nah, ini ada ini. Nah, oke, nah. Ambil C sama dengan 1, jadi N pangkat 3. Ya, oke. Betulkah ini? Untuk N yang membesar ya, coba Anda bisa teruskan lagi. Ini kan N-nya, masalahnya N pangkat 3-nya ini loh ya. Coba. Kalau nanti Anda untuk N yang besar coba, jangan terjebak ya. Untuk N-nya yang bertambah, katakanlah N-nya 10 gitu.
N-nya 10 berapa? Kalau N-nya 10 gimana? TN-nya berapa? Coba dihitung kalau N-nya 10. Oke, ya Rocky udah ini ya. Yang untuk ini dulu, yang tadi sudah ada. Kalau N-nya 10, TN-nya berapa? Sudah ada, coba dihitung. Kalau N-nya 10, TN-nya berapa? 261, Pak. 261. Ya, saya catat 261. Sekarang N pangkat 3-nya berapa? Seribu berarti, Pak. 1000 ya. Jadi gimana? Besar mana? Iya, Besar N Pak. pangkat 3-nya Terbukti, kan? Pak. Diteruskan. Ya, besar N pangkat 3-nya ya. Iya, Pak. Jadi yang perlu diingat itu Anda harus hati-hati untuk N yang menuju bilangan yang sangat besar. Jadi sebenarnya bisa dilihat kok ini. Ini sebenarnya secara nggak usah gini juga sebenarnya udah bisa. Cuman kan kita harus membuktikan secara matematisnya ya. Jadi untuk ini ini kan pangkat 2, ini N pangkat 3. Ingat asimptotik itu dia lebih tertarik untuk melihat N yang menuju tak hingga ya, menuju nilai yang semakin membesar semakin besar. Karena yang diperhatikan adalah growth-nya, pertumbuhannya. Nah, kalau untuk N yang besar, itu pasti kalau di sini ordernya lebih besar, ini pasti ini akan menang, nggak mungkin ini akan kalah. Padahal hukumnya big omega itu adalah lower bound, atas bawah. Jadi ini suatu saat memang harus kalah untuk N yang membesar. Kalau ini ordernya, kalau polinomial, ini ordernya sudah lebih besar, ini nggak akan mungkin kalah untuk N yang membesar. Jadi sebenarnya untuk nomor 3 ini Anda tidak bisa membuktikan, artinya ini tidak terbukti. Tidak terbukti bahwa TN itu adalah big omega N pangkat 3. Karena nanti kalau N yang besar, katakanlah 10 ya, apalagi nanti 11, 12, 13, 14 itu nanti N pangkat 3-nya sudah menang daripada TN. Anda bisa telusuri tambah-tambah aja nih. Mulai kapan nanti N pangkat 3-nya itu menang? Ada mulai N sama dengan lebih besar sama dengan berapa sesuatu nilai, nanti N pangkat 3-nya itu justru menang. Nah, ini menjadi tidak terbukti untuk sebuah big omega. Kalau big omega itu ini harus kalah untuk N yang menuju tak hingga. Jadi gini ya. Jadi untuk N yang menuju tak hingga, ingat untuk N yang membesar. Untuk N yang menuju ke sana, semakin besar, maka CGN-nya itu kalah. Ya, CGN-nya itu kalah. Untuk nilai yang membesar. Nah, jangan sampai nanti ada jebakan seperti ini Anda keliru. Ya, tapi nggak apa-apa. Tetap saya catat. Mana tadi ini catatan saya tadi mana ya? Bentar. Kemana tadi ya? Tadi itu disingkir-singkirkan karena foto MOU jadi hilang semua nih. Catatan bentar. Bentar ini kok. Syuhada ya, bentar. Ini namanya pertama tadi Syuhada. Nahat
Nahat Masuni. Enggak, Pak. HNW Syahuda, Pak. Ya, Syuhada Nahat Masuni ya. Ya, Pak. Dari telegramnya aja. Terus ada nomor 1 ya dari dari Fadil Mursid. Wadaw. Cil kabur. Ini juga terjadi terbukti ya, terbukti salah ya kalau terbukti ya, sama saja tadi kalau N yang membesar, N menuju nilai yang besar itu kan tidak ini, tapi oke lah, nggak apa-apa lah, ini sudah ini ya, Fadil Mursid. Kemudian Rocky Fauzi. Ini betul nih, tidak terbukti. TN. Nah, 125 ya tidak terbukti. Nah, tidak terbukti ini nanti bisa pakai alasan Rocky. Jadi karena untuk N lebih besar sama dengan 5 ya. N lebih besar sama dengan 5, itu nilai TN itu kurang dari sama dengan N pangkat 3. Gitu ya, nanti tambahkan gitu ya, Rocky ya. Ini dari 4 deh, Pak. Kenapa? Oh, N sama dengan 5, sorry. Mulai ya, betul. Untuk N lebih besar sama dengan 5 kan. Oh, bentar, 4 ya? Dari Ya, 4. N lebih besar sama dengan 4 ini mulai lebih besar, mulai menang gitu ya. Justru kan kita pengen N pangkat 3-nya kalah, tapi ini ternyata N pangkat 3 menang. Oke, gitu ya. Nah, tambahkan seperti itu. Oke, good. Bagus. Saya catat Rocky. Ketua kelas ini mah. Oke, Fauzi. Oke, sip. Terima kasih partisipasinya. Saya suka Anda aktif ini ya. Kemudian nomor 2. Belum ada ya mencoba nomor 2. Monggo. Nah, kalau itu harusnya terbukti nanti. Oh, nggak tahu juga. Sebentar, itu tidak terbukti itu. Sebentar, terbukti, sorry, itu terbukti. Ya, itu terbukti. Bisa terbukti kalau itu. Kalau ordernya sama, order tertingginya sama, itu harusnya bisa terbukti. Ada yang sudah bisa menjawab? Ya, nomor 2. Oh, ya nomor 2 tadi Fadil Mursid itu ya? Oh, saya tadi nggak lihat, kirain nomor 1 si Fadil. Oke, Fadil tadi jawab untuk nomor 2. Fadil itu, saya kirain Fadil itu nomor 1. Nggak tulis sih nomor 2 gitu ya. TN, sebentar saya lihat di ini aja. Di komputer aja ya. Biar semua bisa lihat juga. Fadil. Ya. Ini diambil C-nya 3. CGN sama dengan 3. Ini maksudnya, ini kan N, big omega N kuadrat ya, Fadil ya? Ini N kuadrat ya, Fadil ya? Ada kuadratnya, Pak ya? Kenapa? Saya tidak lihat daripada N kuadratnya. Saya kira Oh iya. Oke, tapi yang dibuktikan Fadil juga sebenarnya sudah bisa. Tapi nanti coba coba untuk yang N pangkat 3 coba. Tapi ini ini bisa. Ini memang betul ya. 3N. Ya, ini 2, ini 12. Ini awalnya kan menang ya, habis itu terus sebentar. Ya, ini terus lebih kecil ya. Oke, betul. Dan dia ngambilnya 1, 2, 4, betul. Kalau bisa nanti 1, 2, 4, kalau misal belum cukup ya tambah nanti 8 gitu ya. Ini betul. Cuman biar sesuai dengan, tapi ini udah betul, udah saya catat tadi Fadil.
Coba siapa yang bisa ini sesuai dengan ini n kuadrat ya. Mau Fadil lagi juga silakan, mau yang lain. Nah, ini Wandi Yusuf ya. Sebentar. Saya Wandi Yusuf. Ini C-nya diambil berapa, Wandi? C-nya 1, Pak. Oh iya, nanti ditulis itu ya C-nya berapa. Oh ya. Itu n kuadrat 1, 2, 4, 8, 16 ya betul. Oke lah. Ya betul ya, Wandi Yusuf. Sip, bagus. Ya gitu ya, sebenarnya nggak sulit sih ya untuk gini. Nah, saya lanjutkan ya. Ini saya save as biar saya kirim ya catatannya ya. Kemarin itu save-nya itu Operain. Portrait bisa anu nggak ya? Bentar. Kalau kayaknya harus landscape. Oke. Oh, untuk PDF. Big Omega. Ya, oke lanjut ya. Sudah saya save, nanti tinggal saya kirim ke Anda. Masih kompleksitas waktu asimtotik. Rename big data. Nah, sekarang tadi big omega, ada big O, dulu sudah kita bahas. Tadi big omega, sekarang big theta. Kita lihat di slide. Apa itu big omega? Apa itu big theta? Atau theta besar ya, big theta. Big theta itu gini. Kalau misal TN, jadi ini TN itu dikatakan big theta HN, ya. Jika TN itu adalah omega big O, sorry, dia
Tn itu adalah big O Hn dan Tn juga big omega Hn. Contoh ya. Nah, jadi gini ya, Tn itu dikatakan big theta Hn hanya jika Tn itu big O dari Hn dan itu harus ini dipenuhi dua-duanya ya, dan Tn itu adalah big omega dari Hn juga. Ya, contoh. Untuk Tn itu Tn sama dengan ini yang kemarin kita sering bahas contohnya ya. Buktikan bahwa Tn itu adalah big theta n kuadrat. 1. Ya, bukti kita harus bisa membuktikan bahwa Tn itu adalah big O n kuadrat. Nah, Anda bisa lihat di perkuliahan sebelumnya terbukti Tn itu adalah big O n kuadrat. Anda bisa lihat di perkuliahan sebelumnya. Ya, dulu waktu membahas big O kan contohnya ini juga kan. Nah, Anda lihat. Kita sudah bisa membuktikan tuh bahwa Tn itu adalah big O n kuadrat. Sementara itu, kita juga harus membuktikan bahwa Tn itu adalah big omega n kuadrat juga. Nah, lihat di contoh soal tadi. Ya, tadi sudah kan tadi dicontohkan ya. Contoh soal tadi bahwa terbukti Tn itu adalah big omega n kuadrat. Sehingga dengan demikian, tapi kalau di soal ya Anda jangan lihat-lihat ini ya, karena kan ini sudah saya bahas sebelumnya, tinggal Anda lihat aja. Tadi ini juga sudah saya bahas. Tapi nanti kan ini Anda harus harus Anda paparkan gitu ya jawaban Anda. Dengan demikian terbukti Tn atau gini dulu ya. Gini dulu biar Anda lebih jelas ya. Karena Tn adalah big O n kuadrat dan Tn adalah big omega n kuadrat, maka terbukti bahwa Tn adalah big theta n kuadrat. Ya, jadi kan kita sudah bisa membuktikan nih bahwa Tn ini Tn-nya kan 2n kuadrat plus 6n plus 1. Ini adalah big O n kuadrat di perkuliahan yang kemarin sebelum UTS. Nah, sementara kita juga sudah bisa membuktikan bahwa Tn itu adalah big omega n kuadrat. Maka terbukti bahwa Tn itu adalah big theta n kuadrat karena ini kan dia big O n kuadrat, dia big omega n kuadrat, sehingga Tn itu adalah big theta n kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, contoh lagi yang tadi
Yang kita sudah membuktikan yang ini ya. Ini kan kita sudah membuktikan, ya gimana? Untuk yang big theta tadi, untuk pembuktian big O sama big omeganya itu, apakah menggunakan nilai C yang sama atau tidak, Pak? Terserah, bebas. Tapi kan ini contohnya sudah kan? Oh ini nggak harus sama, nggak harus sama. Nggak harus sama. C yang untuk membuktikan di sini sama C yang untuk membuktikan, nanti gimana? C yang untuk membuktikan di sini itu nggak harus sama. C-nya nggak harus sama, bebas. Ya, paham ya? Ya, Pak. Terima Ini kasih, pakai Pak. yang kemarin aja, ini pakai yang tadi. Ini bebas C-nya. Jadi C-nya di sini sama C yang di sini itu bisa beda. Yang penting itu bisa dibuktikan bahwa ini berlaku, ini berlaku. Simpel aja sih sebenarnya. Nah, seperti gini. Contoh lagi ya, saya buat lagi aja lah. Geser-geser tuh males ya. Ya, contoh. Ini masih big, bentar saya ini big theta 2 ya. Ini kompleksitas waktu. Ya, contoh berikutnya. Contoh 2. Kita lihat yang contoh yang ini ya. Ini kan nanti sudah dikerjakan Fadil tadi ya. Tn sama dengan N 2 log N plus N kuadrat. Tn sama dengan N 2 log N plus N kuadrat. Buktikan bahwa Tn itu adalah big theta N kuadrat. Ya. Nah, buktikan bahwa Tn itu adalah big O N kuadrat. Yo, siapa yang bisa? Tadi kalau big omega sudah dibuktikan oleh Fadil tadi ya. Ini big omega. Nah, sekarang buktikan bahwa ini adalah big O N kuadrat. Silakan. Siapa nanti di grup itu ya, Telegram. Ya biar Anda ikut aktif, karena kalau saya doang nggak aktif tuh kadang-kadang malah nggak paham, ya pahamnya harus diulang-ulang gitu ya. Kalau Anda mengerjakan sendiri itu lebih pahamnya lebih apa ya, lebih nancep ke kepala gitu kan. Ya saya ke sini ya. Udah lihat tuh soalnya, atau mau difoto dulu? Saya mau coba fotonya pengerjaannya Fadil tadi. Sudah ya, saya ini. Pak, Wandi, Pak, yang N Udah ya, ini kuadratnya. mau Hah? N, Pak. Yang N kuadrat. Ya, ini sudah toh. Saya cuma N, Pak. Oh iya ya. Tadi yang ngerjain N kuadrat tadi siapa? Wandi, Pak, Wandi. Oh, Wandi ya, ya. Ya, oke. Ini mau saya taruh di sini maksudnya. Ini bisa diinsertkan sehingga nanti Anda belajarnya enak. Kayaknya bisa diinsertkan picture. Saya ini dulu. Anda sambil mengerjakan dulu ya. Ini Wandi ya. Nah,
Gini aja kan praktis kalau OneNote ya. Ini nomor 2. Nomor satunya, oh iya nomor satunya. Itu siapa? Rocky Fauzi. Nomor 2. Nomor 1. Nah, ini kan. Oh iya berarti ini harus saya print lagi ya. Ya wis lah nanti aja. Yuk, siapa yang sudah? Nah, sudah. Oh, Muhammad Andis. Nah, ini Muhammad Andis. N kuadrat. Ambilnya 3N, jadi ini. Nah, menang sudah sejak N lebih besar sama dengan 1 ya. Oke. Oke. Good. Jangan dulu, jangan terbukti Big Theta N kuadrat nanti dulu. Ini dihapus dulu, nanti diupload lagi biar apa tuh? Andis dihapus dulu yang TN Big Theta N kuadrat nanti dulu, belum. Coba diupload lagi, difoto lagi, tapi itu dihapus. Betul ya Andis, cuman itu Big Theta-nya nanti kan Big Omega-nya kan belum dibuktikan. Coba dihapus, terus difoto lagi. Mau dicoret juga nggak apa-apa. Biar nanti saya taruh di OneNote maksudnya. Untuk belajar teman-temanmu. Andis ya, saya catat dulu. Andis Satria. Andis. Nah gitu, nah sip. Nah gitu ya. Jadi baru pembuktian untuk Big O dulu. Ini saya, ya. Nah, ini biar diinsertkan di sini. Mana tadi bicara ini? Nah ini ya. Bisa nggak sih ini gedein? Wow, bisa. Gedein lagi. Cuma nih dipotong bisa nggak ya? Nge-crop. Oh, udahlah. Nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita harus membuktikan tadi kan ini sudah terbukti bahwa TN adalah Big O N kuadrat ya. Nah, kemudian kita harus membuktikan sebentar ini kok. Oh, nah, kita harus buktikan bahwa TN itu adalah Big Omega N kuadrat gitu ya. Nah, ya tadi kita harus membuktikan kalau Big Theta itu kita harus membuktikan Big O-nya sama Big Omega-nya. Nah, untuk bukti Big Omega itu sudah dikerjakan oleh Wandi kan. Saya langsung ini aja ya. Wandi itu yang mana? Yang ini itu.
Ya, ini ya. Nah, ya. Jadi sudah dibuktikan bahwa Tn itu adalah big omega n kuadrat. Nah, terus dengan demikian karena terbukti ya, karena Tn itu adalah big O n kuadrat dan Tn adalah big omega n kuadrat, maka terbukti bahwa Tn adalah big mana sih? Bisa nulis theta jadi kagok. Bentar. Tadi nulis theta bisa kok jadi kagok. Nah, gini ya. Big theta n kuadrat. Ya, gitu ya, karena dia big O n kuadrat dan big omega n kuadrat, maka terbukti bahwa dia adalah Tn big O theta kuadrat. Nah, seperti itu ya, itu untuk pembuktian theta, big theta. Ntar saya ini, biar ini saya save dulu, biar nggak nanti keburu hilang. Saya ulang lagi ya. Theta. Ya. Oke, lanjut. Lama-lama nulisnya semakin ngirit nih. Ya, oke. Nah, sekarang gini. Itu tadi adalah pembuktian melalui definisi. Sekarang biasanya permasalahannya menjadi simpel. Permasalahan menjadi simpel. Jika Tn misal ya sama saja ya tadi untuk contoh yang biar kita selalu pakai ini ya. 2n kuadrat plus nanti 6n ya. Nah, kalau dikatakan Tn itu adalah big O n kuadrat, itu kan betul ya, true ya. Kemudian Tn dikatakan big omega n kuadrat itu true, maka Tn itu big theta n kuadrat true. Nah, kalian kalau misal gini ada Tn itu big omega log n. Nah, ini betul atau salah? Untuk dn 2n kuadrat plus 6n plus 1, big omega log n. Betul, Pak. Betul. Jadinya gini, ini kan tertariknya itu kalau asimtotik itu kan kita concernnya, kita tertarik pada n yang menuju nilai yang sangat besar, gitu ya, menuju yang sangat besar. Sehingga kita lihat bahwa pada dasarnya log n dengan 2n kuadrat plus 6n plus 1 untuk n yang besar itu pasti nilai log n itu pasti lebih kecil daripada tn-nya kan, sehingga ini true. Nah, akhirnya menjadi lebih simpel gitu ya. Cuman untuk kita mengatakan true atau false kan harus ada definisinya ya. Nah, kalau secara definisi tadi, cuman kalau yang ditanya apakah true atau false ya menjawabnya Anda begitu saja, simpel ya. Jadi kalau misalnya ini log n, ini ordernya adalah order terbesarnya adalah 2n kuadrat ya. Nah ini pasti untuk n yang besar nilai ini lebih kecil sehingga ini true. Tn big O1 betul atau salah? Big omega 1. Betul atau salah?
Betul atau salah? Kalau omega itu adalah batas bawah. Kalau Anda ketemu teman Anda, ditanya berapa gajimu, walaupun gaji Anda 3 juta, Anda jawabnya, oh gajiku di atas 100.000 per bulan. Itu betul kalau untuk Big Omega. Ini gimana? Betul, Pak. Betul ya, karena ini kan kalau kemarin di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan paling atas kan ini Big O1, baru kemudian Big O log N kan gitu ya. Semakin bawah berarti semakin besar kan nilainya, semakin bawah semakin besar kan atau semakin lama kalau kompleksitas waktunya. Jadi ini kan paling kecil, jadi pasti ini nilainya akan kalah dengan ini kan ini nilainya 1 terus. Atau kalau Anda kalikan C ya C-nya 4 ya ini nilainya 4 terus, ini nilainya dinamis, ini nilainya tetap terus. Pasti ini lebih kecil untuk N yang menuju tak hingga. Nah, betul salah? Betul, Pak. Nah, betul. Karena N log N gimana pun juga untuk N yang besar itu akan tetap lebih kecil daripada N kuadrat kan. Kan ini N kali log N, N kali N kan, di mana N itu kan pasti lebih besar daripada log N kan, untuk N yang besar. Jadi pasti ini nilainya akan kalah gitu ya. Nah, betul atau salah? Betul, Pak. Tuh. Karena kalau Big O itu nanti gini, kalau Anda ketemu teman Anda ditanya gaji Anda 3 juta per bulan, Anda jawabnya, oh gajiku pokoknya di bawah 1 miliar per bulan. Itu betul, itu Big O. Itu adalah batas atas. Nah, Anda tahu di sini itu, kalau dalam urusan ini kan ini Big O, N pangkat P, terus ini Big O, apa kemarin? A pangkat N kan, ini termasuk 2 pangkat N kan masuk di sini kan. Baru kemudian ini Big O N faktorial, baru ini yang kombinasi. Nah, kombinasi itu sebenarnya tergantung ya, kombinasi perkalian yang mana. Tapi 1 sampai 5 ini semakin ke bawah itu semakin besar. Jadi kalau A pangkat N itu ya termasuk di dalamnya 2 pangkat N ini di sini. Sedangkan ini N kuadrat itu masuk di sini, di 3, nomor 3. Kalau Big O itu kan pokoknya yang ini nilainya menang gitu ya. Yang di sini nilainya menang daripada TN. Betul atau salah? Ya betul atau salah? Yuk, betul atau salah? Yuk. Kuncinya kalau Big O itu kalau ketemu teman Anda, berapa gajimu? Gajiku di bawah 1 miliar per bulan. Nah, itu yang diingat-ingat itu.
Ya, betul salah? Yang lain, ngerti nggak Anda? Nanti di UAS itu seperti ini loh. Anda cari suruh true false seperti ini loh. Dan nangkep belum? Yang di sini tuh nilainya harus lebih besar atau lebih kecil daripada yang di sini untuk N yang besar. Nilai di sini lebih kecil atau lebih besar daripada TN yang di sini untuk N yang besar. Halo? Halo? Suara saya masih kedengeran? Masih Pak. Ya, ini kalau Big O di sini lebih besar atau lebih kecil daripada TN? Lebih kecil. Big O. Kalau Big O itu, kalau Anda ketemu teman Anda, ditanya gaji Anda berapa per bulan, Anda jawabnya, oh gaji saya pokoknya di bawah 1 miliar per bulan. Kalau Big Omega, Anda ketemu teman Anda jawabnya, oh gajiku di atas 100.000 per bulan. Gitu ya. Berarti kalau gitu Big O gimana ini? Lebih besar, Pak. Nah, ini lebih besar daripada TN. Kata tadi loh ditanya gaji itu, kalau gaji Anda 3 juta per bulan, Anda ditanya teman Anda, gajimu berapa? Ini ya Big O ya, oh gajiku di bawah 1 miliar per bulan. Ini, 1 miliar tuh yang di sininya. Ini batas atas. Ini lebih besar atau lebih kecil daripada N kuadrat? Lebih besar kan? Kalau lebih besar ya ini betul. Tapi kalau gini misal, TN, ini saya hapus ya. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Kalau dia seperti Anda gajinya adalah 3 juta, waktu ditanya, oh gaji saya lebih kecil dari 2 juta per bulan. Ya salah. Kan gajinya 3 juta. Gitu loh. Ya ini batas atas. Jadi ini harus lebih besar daripada yang ada di sini. Kalau Big O. Tapi ini kan nggak lebih besar. Ya berarti false. Untuk N yang membesar. Ingat, kompleksitas suatu asimtotik itu concern ke N yang membesar. Untuk N yang besar. Betul atau salah? Salah, Pak, karena lebih kecil. Nah, salah. Simpel jadinya kan. Anda mikirnya nggak usah rumit-rumit. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Kenapa? Karena kalau Big Omega, di sini harus lebih kecil atau lebih besar? Kecil, Pak. Lebih kecil. Kalau Anda ketemu teman ditanya, oh gajiku kurang dari, gajiku lebih besar dari 100.000 walaupun gaji Anda 3 juta. Jadi ini batas bawah, ini lebih kecil. Oke, paham kan itu loh, gaji Anda itu untuk memudahkan itu loh. Ada batas bawah, batas atas itu pokoknya gajiku di bawah 1 miliar per bulan gitu loh, walaupun gaji Anda 3 juta, itu Big O, dan itu betul. Kalau gaji Anda memang 3 juta. Kalau Big Omega, oh pokoknya gajiku di atas 100.000 per bulan. Itu batas bawah. Walaupun gaji Anda 3 juta. Gitu ya. Jasa ini analogi yang biar Anda mudah untuk mengingat. Karena kebolak-balik. Nah, betul atau salah? Anda tinggal ngecek, ini lebih besar atau lebih kecil daripada N kuadrat untuk N yang membesar.
untuk N yang besar. Yuk. Betul, salah? Betul, Pak. True, false? True, Pak. True. Oke. Kalau omega itu nilainya di sini harus lebih kecil atau lebih besar daripada N kuadrat? Kalau omega Lebih kecil. harus lebih kecil. Ini N kuadrat log N, di sini N kuadrat lebih besar mana kira-kira? Ini lebih kecil atau lebih besar? Ya lebih besar kan? Oh iya, lebih besar. Kalau ini lebih besar berarti false. Tapi kalau gini itu baru true. Ya, karena ini lebih besar daripada Anda fokusnya ke yang orde paling gedenya, yang N kuadratnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, theta misal 2 pangkat N. Ini betul atau salah? Ini masih 2N kuadrat plus 6N plus 1 ya. Ingat kalau big theta, itu dia harus big O-nya 2 pangkat N, big omega-nya juga 2 pangkat N. Salah berarti. Salah, kenapa? Karena yang Ya ini big true. omeganya, ya itu, yang itu Omeganya false. false kan? Nah, oke, gitu ya. Ini saya rename dulu. Ya, oke. Nah, oke ya, nanti silakan Anda kembangkan latihan-latihan sendiri, banyak contoh-contoh soal yang tahun-tahun lalu ya. True false seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Big O lebih banyak digunakan atau ini ya dalam praktek ya sebentar. Dalam praktek, Big O itu lebih banyak digunakan. Mengapa? Nah, mengapa kira-kira? Kenapa Big O itu lebih banyak digunakan? Dengan logika aja. Ingat, batas atas, batas bawah. Dengan logika aja coba. Saya lebih ke mencari worst case-nya gitu Pak, kalau dalam suatu suatu percobaan tuh lebih cenderung ke worst case-nya Pak. Oke. Ya, betul. Sudah mungkin bukan worst case ya, tapi ya mendekati itulah, tapi mungkin gini ya. Tapi betul ya, logikanya betul. Jadi gini, sebenarnya istilahnya bukan worst case-nya ya. Karena worst case nanti rancu dengan istilah best case dalam kompleksitas waktu ya, bukan kompleksitas waktu asing petik. Jadi gini, tapi logikanya betul bahwa itu ya worst case-nya gitu, tapi mungkin istilahnya lain. Jadi gini, misal atau gini dulu, kalau masalah algoritma
Masalah algoritma, masalah pemrograman itu kan kita pengen yang cepat ya. Pengen cepat selesai ya. Pengen cepat kan? Ya, kan algoritma lebih cepat lebih baik. Ada yang lebih lama lebih baik, apa itu? Contoh yang lebih lama lebih baik apa? Misal daya tahan baterai kan gitu kan? Lebih lama lebih baik kan? Anda punya motor, lebih lama rusaknya lebih baik kan gitu kan? Ya, itu yang lebih lama lebih baik. Biasanya terkait dengan reliability. Itu lebih lama lebih baik. Tapi dalam algoritma itu lebih cepat lebih baik. Ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lebih cepat lebih baik, contoh misal Anda membuat ada misal renov motor lah gitu kan, masing-masing mungkin punya motor ya. Anda punya motor mau dimodifikasi misal gitu ya, dimodifikasi. Berarti kan lebih cepat lebih baik. Anda pengen lebih cepat kan? Pengen cepat mungkin ya. Ya hasilnya asumsinya bagus ya. Yang lebih cepat lebih baik. Berarti betul seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya itu logikanya terkait dengan use case juga ya. Sekarang Anda nanya ke tukang reparasi motor tadi, yang itu yang modifikasi motor tadi, dia menjawab ada 2 macam jawaban. Anda lebih suka yang mana? Yang pertama adalah, misal Anda nanya, kapan kira-kira motor saya selesai? Ya, karena nggak bisa diprediksi, jadi si yang punya bengkelnya tadi bilang, paling lama seminggu, atau gini, mungkin kalau seperti kalau nggak modifikasi, paling lama 2 minggu, misal gitu ya, paling lama 2 minggu. Berarti Big O atau Big Theta? Big O atau Big Omega? Oh, paling lama seminggu. Big O atau Big Omega? Apa itu? Batas atas atau batas bawah? Batas bawah, Pak. Paling lama seminggu. Ayo, paling lama seminggu itu batas atas atau batas bawah? Maksimal seminggu. Atas. Batas atas kan? Kayak ditanya tadi loh, kalau gaji Anda 3 juta per bulan, itu konsepnya itu Anda jawabnya, gaji saya pokoknya di bawah 1 miliar per bulan. Itu kan batas atas. Artinya di bawah 1 miliar kan? Ini juga gitu. Paling lama seminggu, atau sorry tadi 2 minggu saya bilang. Paling lama 2 minggu, itu kan batas atas. Bisa kurang dari itu kan? Berarti batas atas, berarti Big O atau Big Omega? Big O atau Big Omega tadi? Batas Big atas O. tadi Big O. Nah, sekarang kalau dia menjawab gini, paling cepat 2 hari selesai. Batas atas atau batas bawah? Minimal 2 hari sampai selesai, gitu kan? Atau paling cepat 2 hari selesai. Batas atas atau batas bawah? Bawah Pak, Big Omega. Nah, Big Omega, batas bawah kan? Nah, kira-kira jawaban mana yang lebih memuaskan Anda? Yang ya maksimal 2 minggu selesai. Atau paling cepat 2 hari selesai. 2 hari selesai tapi hasil maksimal, Pak. Nah, itu udah lain masalah, itu terlalu banyak. Ya, coba. Dia bisa aja lebih dari 2 hari loh. Kan bilang paling cepat 2 hari, berarti bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa sebulan kan? Paham nggak? Nanti kalau selesainya setahun, betul nggak? Paling cepat 2 hari. Kalau dia selesainya 3 bulan, betul nggak? Jawaban dia betul nggak? Hmm? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul kan?
Tapi kalau dia jawab paling lama 2 minggu, itu dia jawamin gitu. Paling lama 2 minggu. Berarti kan bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, paling lama 2 minggu. Kalau Anda pengen sesuatu yang cepat, jawaban mana yang lebih memuaskan? Paling lama 2 minggu, Pak. Nah, paling lama 2 minggu itu lebih bisa menjamin. Karena Anda pengen sesuatu yang cepat. Iya kan? Kalau pengen sesuatu yang cepat berarti Anda biasanya batas atas yang ingin Anda dapatkan karena itu lebih menjamin. Tapi kalau batas minimal, ya minimal 2 hari, ya bisa setahun loh. Betul kan? Dia nggak salah. Ya, itu kenapa Big O itu yang lebih banyak digunakan. Karena apa? Dalam algoritma itu kita pengen yang cepat. Tapi kalau terkait dengan lifetime baterai, lifetime aki, lifetime mesin gitu ya. Ya itu lebih memuaskan kalau minimal ini kuat dalam waktu 5 tahun lah, minimal 5 tahun kuat lah gitu. Nah, itu lebih memuaskan. Kalau Anda pengen yang lama.